Buat teman-teman yang nggak bisa ngelihat portfolionya sendiri di Adobe Stock ya, atau merasa gambarnya kok hilang di Adobe Stock ya, hati-hati teman-teman, hati-hati. Nggak bercanda. Ada penjelasannya. Kita akan bahas beberapa saat lagi. Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira, channelnya desainer, freelancer, dan microstock kontributor. Teman-teman, saya sekarang lagi seneng banget sama Adobe Stock ya, karena pelan-pelan kayaknya Adobe Stock ini bakal ngalahin Shutterstock ya, jauh akan meninggalkan Shutterstock. Pertama, dari jumlah downloadnya ya, lebih gede dari Shutterstock ya, apalagi saat momentum kayak gini ya, momentum ketika di negara Amerika Serikat banyak hari-hari besar ya, seperti Women's Day ya, Patriot Day ya, ini juga 11 September ya, ini juga Hari Buruh ya, juga 11 September dan lain-lain ya, menjelang Halloween juga ya. Pokoknya asik banget deh kalau di Adobe Stock ya, karena sepertinya Adobe Stock ini konsumennya loyal dan berani bayar mahal ya, karena biasanya pelanggan Adobe Stock itu adalah orang-orang yang mampu beli software ori dari Adobe ya. Jadi harga segitu berlangganan stok gambar di Adobe Stock itu sepertinya mereka nggak masalah ya. Oke, lagi enak-enak gini nih, misalkan lagi enak-enak gini, lagi ngeliat-liat portfolio, tiba-tiba teman-teman pengen ngecek gambar teman-teman, diklik sini, dan begitu ngeklik, yang keluar adalah page not found. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah kalau kita nggak tahu ya. Oke, udah ngerasa bikin gambar bagus-bagus, udah ada yang download mungkin, tapi begitu dicek portfolionya, page not found. Wah, jangan-jangan di-ban nih portfolionya nih. Enggak teman-teman, ada penjelasannya. Tenang aja teman-teman, ketika teman-teman menemukan bahwa portfolio teman-teman page not found ya, seperti ini ya, halamannya sudah nggak eksis ya di Adobe Stock. Tenang aja teman-teman, ini hanyalah permasalahan IP address teman-teman, permasalahan IP address. Kenapa demikian? Karena Adobe Stock itu sepertinya mereka menghindari akal-akalan dari para kontributornya teman-teman. Jadi sebenarnya ada orang ya, atau suatu komunitas ya, suka memakai auto traffic ya. Jadi kayak semacam seolah-olah orang mengunjungi halaman tertentu, ribuan orang ya, sehingga halaman tersebut terkesan populer dan terangkat ke permukaan. Itu namanya kayak semacam software auto traffic lah, atau traffic boost lah, yang bikin seolah-olah ada pengunjung ke halaman tersebut sehingga halaman kita muncul ke permukaan dan yang lain kalah. Nah, Adobe Stock sepertinya sedang menghindari hal seperti itu teman-teman. Jadi mereka mencegah akal-akalan orang kontributor ya, atau orang-orang yang ingin mempopulerkan halaman portfolionya sendiri ya. Jadi untuk mencegah hal itu, kita dibikin nggak bisa mengunjungi portfolio kita ya dengan IP address kita ya. Nggak tahu kalau seandainya kita keluar negeri atau memakai laptop di luar negeri sana, apakah bisa membukanya, atau ketika kita memakai VPN, apakah kita bisa membuka portfolio sendiri. Tapi saya pikir buat apa ya, ngecek portfolio sendiri ya menggunakan VPN dan sebagainya ya. Saya rasa nggak perlu. Yang penting sampai saat ini ya, portfolio kita itu ada yang download, ada yang beli, itu aja cukup ya. Itu berarti portfolio kita sebenarnya tayang, tapi kita nggak bisa ngelihat di IP address kita sendiri gitu. Ini untuk mencegah orang-orang yang bermain nakal dengan memakai auto traffic atau beli gambar sendiri ya, supaya terkesan populer, atau download gambar sendiri. Sebagaimana teman-teman tahu, sekarang kan ada di Adobe Stock itu kan ada nominated free asset ya. Jadi aset yang digratiskan ya, supaya portfolio kita terangkat. Nah, takutnya kalau kita bisa ngelihat portfolio sendiri dan kita orang yang nakal nih, kita download gambar kita sendiri sehingga gambar tersebut menjadi populer dan terangkat. Nah, untuk mencegah hal tersebut, untuk mencegah kita download gambar sendiri, untuk mencegah kita beli gambar sendiri, dan untuk mencegah orang memakai auto traffic ya, traffic robot ya, maka Adobe Stock membuat kita tidak bisa melihat portfolio. Jadi tenang aja teman-teman. Dan sebenarnya media promosinya Adobe Stock itu nggak cuman di galeri portfolio aja. Jadi Adobe Stock itu tidak hanya mempromosikan portfolio kita
di halaman portfolio kita, tapi mereka punya kayak macam-macam nih. Ada kayak email marketing ya, ada kayak semacam lead magnet ya, kayak gambar gratisan. Itu juga salah satu cara Adobe Stock mempromosikan karya kita dengan cara menjual karya kita secara gratis ke orang lain dan kita dibayar di muka. Itu pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya ya, yang tentang nominated free asset ya. Cek aja. Atau teman-teman juga sekarang lagi ngelihat nih, kok ada nominated free asset, apa maksudnya nih? Dan itu tandanya gambar teman-teman sedang dinominasikan untuk jadi vektor gratis, dan itu adalah salah satu strategi marketingnya Adobe Stock. Jadi kalau nggak tampil portfolionya jangan khawatir, kita tetap dipromosiin, karya kita tetap dipromosiin, dan kita tetap mendapatkan konsumen loyal, pembeli gambar-gambar Adobe Stock yang berlisensi. Oke, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, karena ini sebenarnya konten simple ya, cuman pengen ngejawab pertanyaan yang sering ada di komen ya. Kok gambar saya nggak muncul di Adobe Stock, kenapa nih gitu ya. Apalagi yang baru mulai ya, yang belum ngerasain gurihnya download dari Adobe Stock, tiba-tiba kok portfolionya langsung nggak tayang, pasti panik. Jadi supaya teman-teman menemukan jawaban tanpa harus saya ngetik berkali-kali, saya buatkan konten aja dalam video ini ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin pengen punya kesempatan dapat download yang banyak tiap bulannya, mungkin bisa saya rekomendasiin salah satu strategi saya ya. Salah satu strategi, artinya banyak strateginya untuk mendapatkan banyak download per bulan. Nah, ini salah satunya aja ya. Salah satunya adalah mengikuti event tahunan ya. Event tahunan seperti ini ada Women's Equality Day ya. Ini ada Patriot Day, dan ini ada hari besar 11 September ya. Itu adalah salah satu cara untuk supaya teman-teman tiap bulannya dapat download dari salah satu aset-aset seperti ini, karena di dunia itu kan pasti ada momen penting setiap bulannya, tapi kita bidik nggak asal di semua negara ya. Kalau bisa dibidik itu negara yang daya belinya tinggi ya, seperti Amerika Serikat. Dan ini saya coba membidik hari-hari besar ya, aset-aset grafis yang kemungkinan dipakai di momentum hari-hari besar di Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat? Karena mereka biasanya punya daya beli yang tinggi dan mereka punya kesadaran tinggi akan hak cipta. Karena Adobe Stock ini kan, dan situs Microstock ini kan biasanya kan berkantor di Amerika Serikat kan. Jadi kalau mereka menyalahi aturan lisensi, mereka takut ke sidak gitu oleh Microsoft Agency. Makanya saya membidik target market konsumen dari Amerika Serikat. Saya pernah bahas videonya di sini ya. Mungkin ada inspirasi dan tutorialnya, bisa teman-teman cek di situ ya. Oke, itu aja. Semoga konten kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan updatean mengenai inspirasi dalam menjual karya di situs Microstock. Wassalamualaikum.